Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku. Hari ini kita berjumpa lagi pada materi seni budaya kelas 9 untuk materi penulisan lakon, masih tetap bersama Bu Erni. Naskah lakon atau skenario adalah instansi pertama yang berperan sebelum sampai ke tangan para sutradara dan para pemeran. Naskah lakon merupakan penuangan dari ide cerita ke dalam alur cerita dan susunan lakon. Seorang penulis lakon dalam proses berkarya biasanya bertolak dari tema cerita. Tema itu disusun menjadi alur yang jelas dengan ukuran dan panjang yang diperhitungkan menurut kebutuhan sebuah pertunjukan. Meskipun sebuah naskah lakon bisa ditulis sekehendak penulis lakon. Naskah lakon mempunyai struktur yang jelas, yaitu meliputi tema, ide penulis, plot, setting, serta tokoh. Latihan menulis struktur cerita. Dalam latihan menulis struktur cerita meliputi menentukan tema dulu, kemudian menentukan plot atau kerangka, dan yang ketiga menentukan latar setting, yang keempat menentukan tokoh-tokoh pemeran. Latihan menulis cerita. Yang pertama adalah pemaparan. Pemaparan ini berisi tentang keterangan-keterangan tokoh, masalah, tempat, waktu, atau pengantar situasi awal lakon. Sedangkan yang kedua adalah pengawatan. Pada bagian pengawatan ini dituliskan masalah dalam pemaparan sudah mulai terganggu oleh adanya bibit-bibit masalah dan kepentingan. Bibit masalah ini akibat dari pemikiran-pemikiran peran atau aksi peran terhadap keinginannya. Untuk pertama kalinya, peran antagonis bertemu dengan peran protagonis membangun konflik. Yang ketiga adalah klimaks. Selama ini ada pemikiran yang sedikit keliru bahwa klimaks adalah puncak dari ketegangan lakon. Padahal klimaks adalah titik paling ujung dari perselisihan atau konflik antar peran protagonis dan peran antagonis. Yang keempat adalah peleraian. Peleraian ini adalah bagian yang berisi tentang alternatif jawaban dari permasalahan sampai terjadinya konflik antara peran antagonis dan peran protagonis. Bentuk alternatif jawaban ini tidak boleh diwujudkan secara nyata atau terbaca dengan mudah. Kalau alternatif jawaban ini dibuat secara nyata dan tiba-tiba, maka akan melemahkan klimaks yang telah dibuat. Sedangkan yang terakhir adalah penyelesaian. Penyelesaian ini berisi tentang jawaban-jawaban yang menjadi permasalahan antara peran protagonis dan antagonis. Fungsi dari peleraian adalah untuk mengembalikan keadaan seperti awal cerita lakon karena segala persoalan sudah terjawab. Penyelesaian ini juga merupakan bagian akhir dari cerita lakon. Demikian tadi anak-anakku materi kita pada kali ini. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.